Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Saleh dari Prodi Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan mengulang kembali mengenai materi geografi, pembangunan, dan perencanaan wilayah. Yang perlu kita ketahui, di mana pembangunan adalah upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama serta memperbaiki dan menaikkan taraf hidup yang kesejahteraan dan kualitas manusia. Selanjutnya itu perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang atau masa depan, serta menetapkan tahapan-tahapan yang harus dibutuhkan untuk mencapai tujuannya tersebut. Pembangunan dan perencanaan memiliki ruang lingkup dalam perencanaan wilayah. Ruang lingkup perencanaan wilayah memiliki dua aspek, yaitu ruang lingkup substantif dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup substantif memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama perencanaan sosial atau social planning. Perencanaan sosial yang dimana perencanaan yang kegiatannya untuk mempersiapkan masa depan atau mengarah pada cara-cara hidup dalam membimbing masyarakat agar lebih baik. Yang kedua, perencanaan ekonomi atau economic planning, yang dimana upaya pemerintah untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta mempengaruhi dan mengatur serta mengontrol tingkat lanjut pertumbuhan variabel ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Dan yang ketiga, perencanaan fisik atau physical planning, yang dimana perencanaan usaha untuk mengatur dan menata kebutuhan fisik serta memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisiknya. Selanjutnya, ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup wilayah terbagi atas dua, yaitu interregional dan intraregional. Interregional yaitu yang dimana organisasi yang keanggotanya berdasarkan wilayah tertentu, tetapi tujuannya luas dan umum. Contohnya itu seperti Uni Eropa, Uni Afrika, dan organisasi negara Amerika lainnya. Dan yang kedua itu intraregional, yang dimana kerjasama antar negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama. Selanjutnya yaitu penataan ruang. Penataan ruang adalah sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang dilakukan secara sistematik, yang dimana penataan ruang merupakan bagian dari proses penggunaan lahan dan perencanaan aktivitas di ruangannya. Penataan ruang memiliki struktur dan pola dalam tata ruang, yang dimana struktur ruang merupakan susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang memiliki peruntukan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Selanjutnya, pengertian dari wilayah.
Wilayah adalah sebagai sebuah area yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang homogen, yang di mana terbentuk dari kombinasi antara faktor lingkungan dan demografis. Wilayah memiliki dua metode, yaitu metode agresi dan metode diseksi. Metode agresi merupakan metode untuk mengenali suatu wilayah dengan cara menggabungkan banyak yang besar yang memiliki karakteristik khusus tertentu. Dan metode diseksi itu metode yang memilah-milah wilayah dengan melakukan identifikasi karakteristik subwilayahnya secara lebih detail, sehingga semua unsur pembeda yang memiliki subwilayah serta dipertimbangkan dengan seksama. Selanjutnya, faktor penduduk dalam perencanaan wilayah. Faktor ini memiliki dua aspek. Yang pertama, kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik, serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, serta layak. Dan yang kedua, kuantitas penduduk. Kuantitas adalah jumlah penduduk yang menempati wilayah tertentu atau pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun untuk memerlukan tambahan investasi dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, disparitas pertumbuhan wilayah, kutub pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, disparitas pertumbuhan wilayah. Disparitas atau regional ketimpangan wilayah adalah permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam atau sumber daya manusia serta infrastruktur wilayah tiap daerah. Yang selanjutnya itu pengertian dari kutub pertumbuhan adalah suatu kumpulan industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan kemuka atau forward linkage dan kaitan ke belakang atau backward linkage yang kuat dengan industri unggul. Selanjutnya yaitu pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menjamin pemerataan dan keadilan. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Dan yang terakhir, menggunakan wawasan dan pandangan ke depan. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.